agenda rutin setiap tahun. Jadi kita melakukan proses pra penyusunan lakip. Sebenarnya kan seharusnya di triwulan 4 kemarin di bulan Desember atau November Desember Pak Sekretaris punten. Oh ya, ada salam juga dari Pak Kabak. Pak Kabak karena Setda demisioner ya. Jadi harus ini. Harus apa? Ngadep ke pimpinan dulu nih untuk penyelesaian permasalahan Setda gitu. Nah, jadi saya yang akan berada di rapat ini sampai dengan beres. Jadi gini, seharusnya kita bulan kemarin, bulan Desember lah, mungkin kita berkumpul untuk melakukan proses drafting Lakip ya, Lakip 2020, drafting Lakip 2020. Nah, cuman posisinya karena Wakil udah ada. Karena posisinya saya ada musibah juga bersama rekan-rekan lainnya ya, sebagai alumni Hotel Millennium. Jadi kita nggak bisa melanjutkan pertemuan terkait pembahasan draft Lakip sampai dengan bab 4. Kali ini belum dia. Nah, situasinya begini. Ya, enggak, nanya dong. Situasinya begini. Di awal tahun ini kita akan membicarakan Lakip 2020 dulu. Lakip 2020. Lakip 2020. Sebentar ya, saya mute dulu nih yang punten untuk di-unmute dulu Pak. Di-mute dulu semuanya. Mute ya. Pak Wid. Di-mute dulu, di-mute punten. Oke. Nah, jadi situasinya kan di 2020 ini kita punya kewajiban untuk menyusun PK 2021 yang secara normatif itu maksimal 1 bulan setelah penetapan APBD ya, maksimal penetapan APBD 2021. Cuman dengan situasi sekarang kan pasti masih pada bingung ya mengenai perjanjian kinerja 2021. Nah, tapi pertama kita akan membahas dulu mengenai Lakip 2020, kesiapan Lakip 2020. Saya yakin ketika perangkat daerah sudah melakukan pemaparan video sampai dengan triwulan 3, itu artinya sudah siap sampai dengan bab 4, tapi realisasi sampai dengan bab 3-nya, triwulan 3. Artinya tidak sedikit lagi proses penyusunan Lakip 2020. Artinya nanti ketika inspektorat akan melakukan proses inspektorat, nanti ada surat ya, biasanya itu ada surat wali kota yang menyampaikan bahwa perangkat daerah wajib mengumpulkan Lakip biasanya di minggu kedua Februari dengan berikut kelengkapannya. Nah, sedikit merefresh lagi, nanti materinya akan saya biasalah. Ini hanya alat bantu. Artinya gini, Lakip ini kami bagian organisasi hanya bisa ibaratnya mensupport Bapak Ibu dalam konteks bagaimana proses penyusunannya, bagaimana format, sistematika, terus apa yang harus dilengkapi seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu ibaratnya tidak menjalankan anjuran itu, nilai yang jelek akibatnya ya nilai yang misalnya keterlambatan pengumpulan, terus nilai evaluasi yang kurang memuaskan, yaitu Bapak Ibu harus mengevaluasi proses yang ada di perangkat daerah seperti itu. Karena kami hanya bisa support misalkan mulai tahun 2019 IKU itu adalah 1 ya. Jadi ini catatannya nih, IKU itu 1 yang kita rilis, yang dari bagian organisasi rilis. Maksud dan tujuannya adalah biar seragam. Tapi jika dalam proses perjalanan evaluasi kemarin ada kendala, ada permasalahan dalam proses evaluasi terkait definisi operasional dan sebagainya, silakan hubungi kami untuk melakukan proses updating IKU ya. Seperti BKPP ya Pak Gayu. Ya, BKPP mungkin ada perkara kok ini indikator kinerja utamanya sedikit banget sih gitu. Nah, ketika untuk mengupdate
tambahan indikator ya segera hubungi kami karena biar kami akomodir di dalam Kepwalnya seperti itu. Jadi seragam semuanya tuh, seragam. Kepwalnya seragam. Seperti itu. Kami mensupport ibaratnya tertibnya data lah. Jadi nanti pas lagi inspektorat minta ke perangkat daerah kalau misalkan perangkat daerah hilang datanya kami pasti ada. Nah, di samping itu juga kami yang perlu kami ingatkan lagi adalah terkait renstra perubahan. Dalam proses evaluasi kemarin dan saya juga pernah dihubungi oleh rekan inspektorat, oleh rekan auditor bahwa ini halo, ini siapa nih? Sebentar. Jadi gini, tolong dokumen renstra perubahan itu diperhatikan lagi konsistensinya, terutama seperti tujuannya, sasarannya, indikatornya. Pembandingnya apa? Pembandingnya adalah PK. Pokoknya PK, Renstra itu harus sama. Misalkan ada yang perlu disesuaikan, tinggal pilih salah satu. Yang mana yang akan kita tempuh. Ya, karena banyak ketika menyerahkan data ke inspektorat berupa soft file, masih ada yang menyerahkan Renstra yang belum final ya Pak Mirta ya. Masih yang 2016, revisi 2016, bukan yang sudah ditetapkan di September 2019. Ya Pak Mirta ya? Masih ada yang begitu ya? Nah, jadi kan kami buka link tuh di cloud untuk menyimpan renstra perangkat daerah. Itu masih ada yang ibaratnya asal upload aja tuh, belum yang final. Kami khawatir begini. Pemeriksaan untuk biar lebih efektif kadang-kadang meminta datanya ke kami ya, ke bagian organisasi. Kami tuh langsung kasih link ya karena kami pertama inspektorat juga, auditor juga pasti kan kalau nerima berkas tebal ya akan bertumpuk. Nanti biasanya suka diambil lagi oleh perangkat daerah tuh kadang-kadang, tapi kan kadang-kadang hilang, terselip atau sebagainya. Nah, saya harap yang ada di link renstra tersebut itu yang sudah benar-benar final. Jadi dalam proses penyusunan Lakip 2020 ini, PK kan 2020 sudah ada ya. PK itu kan saya jamin itu melalui proses asistensi kita ya, bagian organisasi ya Pak Mirta ya. Artinya, perhatikan renstra-nya. Kalau sampai bahasa sasaran, pertama tujuan dulu. Tujuannya kalau nggak ada, ya itu harus diadain. Kalau indikator tujuannya nggak ada, itu harus diadain. Ya, terus itu kalau mau bagus nilainya. Cuman, nah terus berikutnya, kalau misalkan sudah bahasa sasaran dan indikator sudah berbeda, tolong segera disesuaikan, gitu ya. Karena itu juga akan menjadi bahan pertanyaan ketika proses evaluasi. Jadi patokannya adalah di PK 2020. Dan ingat, suka ada pertanyaan, kalau PK boleh nggak indikatornya lebih? Nah, yang boleh gini, IKU misalkan memuat dua indikator, indikator A dan indikator B. Ketika PK ada indikator C itu tidak ada masalah, yang penting A dan B-nya ada di PK, karena itu yang utama. Ya. Jika di dalam proses pelaksanaan kinerjanya di 2020 itu ada tambahan indikator itu tidak masalah. Jadi nanti pas lagi penyusunan Lakip, Pak ini IKU saya kemarin 2 dan sekarang ada 3 gitu, indikatornya tambahan itu nggak ada masalah, tidak ada perkara dengan IKU. Asal yang ada di IKU sudah diakomodir di dalam PK. Ya seperti itu. Lalu mengenai proses PK perubahan. PK perubahan Pak Mirta itu sudah masuk semua belum? Apa aja? Oke, PK perubahan alhamdulillah semuanya sudah masuk ya, kecuali 2 perangkat daerah. Artinya ini benar-benar materi untuk suplemen untuk penyusunan Lakip 2020 itu sudah siap untuk sebagian besar perangkat daerah. Jika dalam hasil evaluasi ada yang kurang memuaskan, ya seperti beberapa perangkat daerah yang nilainya berkurang, yaitu kita coba lagi tahun ini, mudah-mudahan kita bisa bisa mendapatkan hal yang lebih bagus. Terus juga kita kritis sama evaluator, kita kejar biar kira-kira kekurangannya bisa segera dipenuhi ya. Nah, itu pembuka, ini baru pembuka ya. Nah, kemudian
Ada lagi pertanyaan nih biasanya. Untuk sasaran yang generik, sasaran yang program dukungan pelayanan pemerintahan, itu kan ada terkait nilai lakip perangkat daerah. Ya. Nilai lakip tahun 2020. Tolong itu jangan dipertanyakan lagi, Pak kan tahun 2020 nilainya belum keluar. Ya, evaluasinya kan di tahun 2021. Dalam hal ini yang dimaksud adalah hasil dari tahun 2019 yang dinilai pada tahun 2020. Ya. Artinya di dalam penjelasannya itu mau kita memakai data N-1 ya, hasil evaluasi terhadap Lakip 2019 yang dikeluarkan tahun 2020. Jadi jangan dipertanyakan lagi, jangan tidak ditampilkan lagi datanya. Ya. Karena kalau tidak ditampilkan pasti akan ada pertanyaan lagi. Kenapa kosong gitu ya, nanti pas lagi proses evaluasi. Dalam hal ini diisi, tapi buat keterangan hasil penilaian tahun 2020 terhadap Lakip 2019. Jadi data itu tidak kosong di dalam laporan. Karena sejatinya di dalam proses evaluasi yang diupdate itu di LKE, lembar kerja evaluasi ya. Lakipnya mungkin itu tetap, tapi di lembar kerja evaluasi itu yang data yang terakhir. Jadi tolong Bapak Ibu tidak ada lagi pertanyaan mengenai hal itu. Ya. Nah, berikutnya kami memberikan alat bantu. Ya, ini sebagai kontrol Bapak Ibu ya, sebagai kontrol Bapak Ibu bahwa ini belum saya edit 2020 ya. Ini adalah worksheet waktu kita monitoring Lakip 2019. Maksud dan tujuan dari worksheet ini adalah, nah ini harus diperhatikan ya Bapak Ibu, ini adalah elemen pembentuk Lakip. Elemen pembentuk Lakip. Kalau misalkan mau bagus nilainya ya terkait ketersediaan dokumen, ini harus centang ada semua. Nah, artinya ini adalah alat bantu Bapak Ibu bisa ngeprint ya. Nanti kita taruh di cloud, linknya menyusul. Hah? Kagak ada gambarnya. Masa? Yang lain ada nggak? Yang lain ada nggak? Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Nggak ada gambarnya, Pak. Nggak ada gambarnya. Nggak ada gambarnya. Sedih banget ya. Yang muncul gambar apa? Muka lu. Muka lu. Muka apa bagus? Muka gue. Iya. Ntar ya. Fania secantik apa Tadi tendanya udah masukin data. Udah muncul? Belum. Masih muka lu, Pak. Serius sih, John? John muncul muka gue? Masih. Muka gue, John? Nggak ada gambarnya. Gambarnya, Pak. Hitam gitu. Ada nih. Nggak ada orangnya, nggak ada gambarnya, Ngeblank. nggak ada Ya, gambarnya. coba. Oke, kita buka Gambarnya semuanya. buka Bu Ome. Ada gambarnya sekarang? Iya. Ada lah ya. Ada. Ya. Oke, Siap. siap. Oke. Nggak ada. Hah? Udah Bu Ome. Tulisannya Oh. bergoyang-goyang. Kok saya nggak ada ya? Kurang Yang- update laptop lu. Yang nggak ada Nggak jelek ada. laptopnya ya. Nanti tenang. Nanti kita akan Nggak share ada gambarnya. videonya ya, videonya. Oke. Oke. Kita mulai lagi ya. Nah, jadi gini, situasinya ini adalah lembar worksheet alat bantu kita ya, pemirsa, kalau kita mau nef ya, Pak Bu Iwin ya. Kalau kita mau nef ke perangkat daerah. Cuman sekarang kita mau nefnya kan karena mungkin ada yang takut dikunjungi saya atau gimana gitu kan. Ya kita jaga jarak lah ya. Jadi alat bantu ini yang ibaratnya silakan Bapak Ibu print. Silakan Bapak Ibu print untuk kontrol ya, untuk kontrol ketika saya ini udah lengkap semua belum gitu kan. Udah oke belum gitu. Mana yang belum ada datanya. Nah, contoh misalkan PK Eselon 2 reguler 2020 pasti semua udah ada ya. Sudah ada kan? PK Eselon 3 reguler juga sudah ada. Ini itu jangan sampai hilang, dibundling ya, jangan sampai hilang dan dibundling. Takutnya nanti ya itu sebenarnya unsur lampiran ya, unsur lampiran dari
dari Lakip. Cuman begini, yang dimaksud lampiran itu dipasang di lampiran. Tapi ada yang memasang perjanjian kinerja utuh dengan tanda tangannya di dalam badan bab. Ya, sebut saja Alwin namanya. Alwin ada Alwin? Ada Alwin nggak? Ya, jadi Sarapan. sarapan. Jadi sarapan emang nggak ada istrinya di rumah apa? Sama kayak. Ya, jadi gini. Artinya kalau sesuatu yang tebal ya dan tidak efektif di dalam dokumen itu tempatkan di dalam lampiran. Ini kita berbicara PK ya. Jadi PK itu lampiran yang dipasang di dalam badan bab 3. Bab 3 itu kan terkait perjanjian kinerja. Bab 3. Ya bab 3 ya pemirsa ya, lupa gue. Perjanjian kinerja itu bab 3 ya? Oh bab 2. Sorry. Lupa. Di bab 2 itu kan ada perjanjian kinerja. Nah, perjanjian kinerja yang dimaksud kalau untuk perangkat daerah kan bicaranya kinerja sasaran ya. Berarti kinerja eselon 2 cukup PK eselon 2 yang dijelaskan di dalam bagian bab 2. Tapi gitu kan. Sasaran ini ya itulah mengenai menarasikan. Sasaran ini didukung oleh program apa, kegiatan apa. Ya itu jadi korelasinya itu tergambar di dalam bab 2 bahwa perangkat daerah ini memiliki sasaran kinerja, misalkan peningkatan produktivitas pertanian dengan target sekian. Itu ada tabelnya, tabel perjanjian kinerjanya. Lalu lah dinarasikan juga bahwa sasaran tersebut didukung oleh berapa program dan sebagainya. Ya, tolong seperti itu, jangan sampai antara bab 2, bab 3 udah berkelahi gitu ya. Di bab 2-nya masih pakai sasaran yang lama, di bab 3-nya sudah memakai PK yang baru. Tolong diperhatikan korelasi dari setiap babnya. Dan saya rasa ketika Bapak Ibu sudah menyusun paparan triwulan 3 kemarin, itu sudah menjadi pembentuk. Ya, jadi diperiksa lagi tuh, udah jadi pembentuk tuh bab 2, bab 1, bab 2-nya. Ya, bab 3-nya juga sampai triwulan 3. Sudah menjadi faktor pembentuk. Ya. Nah, berikutnya, terus pertanyaannya, PK yang mana yang dipasang di dalam bab 3? Ya, PK yang terakhir, yaitu menjadi ibaratnya janji kinerja kita yang terakhir, PK perubahan kan. Tapi kalau mau bercerita mengenai proses perubahan kenapa dari target sekian menjadi sekian, silahkan. Itu menjadi bagian dari cerita ya, kalau perlu. Tapi kalau saran saya jangan, nanti banyak pertanyaan lagi, itu di bab 4 aja. Ya, perihal riwayat. Kadang-kadang kan dengan posisi refocusing kemarin tuh ada target kinerja sasaran yang dia tidak bisa tercapai. Dia bahkan turun targetnya atau mungkin dinolkan. Nah, disitulah momennya bercerita di bab 4. Ya, di bab 4 kenapa, apa yang menyebabkan dan sebagainya. Jangan sampai namanya Lakip itu hanya tempel-tempel tabel. Ya. Jangan sampai hanya tempel-tempel tabel, tapi harus ada cerita, ya harus ada cerita di Lakip itu. Lalu berikutnya terkait renaksi. Teh Vivi. Nih. Gimana Teh Vivi? Oh, udah Teh Vivi. Dinas Koperasi. Oke, Dinas Koperasi sudah masuk. Nah, situasinya gini. Untuk renaksi, tahun 2019 itu masih ada yang macam-macam ya. Renaksinya bermacam-macam. Ada yang dari Simral, ada yang enggak. Nah, kalau saran kami agar lebih mudah, ya itu dari Simral aja. Karena Bapak Ibu kan kalau yang sudah melakukan proses pentargetan triwulanan di Simral, renaksi sasaran juga akan terbaca. Ya, kita lihat ya. Kita buka Simralnya. Mungkin barangkali ada yang kangen sama Simral kan. Oke. Nah, ini kelihatan nggak Simralnya?
Nggak ada. Hah? Nggak ada. Yang lain? Kelihatan nggak sih Imralnya? Kelihatan. Ada. Kelihatan ada. Ada. Oh, berarti Sandi doang yang nggak ada, San. Diapain tuh? Kelihatan. Oke, nanti ada videonya. Oke. Nah, yang dimaksud dengan renaksi sasaran ya ini aja pasang. Nah, renaksi sasaran per triwulan, penyelesaiannya gimana? Tapi gini menyusunnya, ya. Target apa ini? Bahasa sasaran, indikator gitu. Bahasa sasaran, indikator, jumlah anggaran berapa? Target pencapaian kinerjanya berapa? Ya, ini aja yang ditampilkan yang ini, ya. Ya, ingat, kolom satuan itu terkait pencapaian indikator. Boleh di-mute dulu. Pak Sandi di-mute dulu. Oke. Nah, jadi ini adalah yang dinamakan renaksi sasaran, ya. Renaksi sasaran strategis. Ingat kan kalau kolom satuan itu adalah untuk target tahunan, untuk pencapaian target tahunan, kolom persen adalah untuk proksi capaian kinerja yang berasal dari program dan kegiatan, persentase itu ya. Nah, jadi ini saja disampilkan untuk renaksi sasaran, ya. Kemudian balik lagi, kan di sini ada sebutannya renaksi kegiatan. Mana ya tadi? Nah, di sini ada renaksi program, renaksi sasaran program. Sama, renaksi sasaran program juga berasal dari program, ya. Ada berapa program? Kita lihat di bawahnya ada berapa. Kurang lebih seperti ini matriksnya, ya. Kurang lebih seperti ini matriksnya. Jadi yang dimasukkan renaksi itu adalah rencana aksi pencapaian kinerja dari program, ya, yang di breakdown selama triwulan secara minimal. Lalu renaksi kegiatan. Nah, renaksi kegiatan cukup ini aja nih. Tabel ini aja. Ya. Tabel ini. Kita mau menghabiskan ini udah jelas ini renaksi kegiatan, ya. Seperti itu. Karena kenapa kita ambil dari tabel ini? Karena yang jadi permasalahan reportnya masih error, report renaksinya masih error nih. Saya juga nggak tahu nih. Ya, kalau di sini kan report ada ya renaksi S tuh. Mana sih? Ya pokoknya adalah di sini nih. Monef kinerja kalau nggak salah ada renaksi. Tuh ada, ya. Coba kita lihat tampilkan hasilnya. Ini biasanya masih error. Ya tuh masih error dia. Dan terlalu banyak juga nih berapa. Ini yang masih error ini masalah ininya nih targetnya, ya. Kita belum cek lagi, kita belum cek ulang. Artinya kami menyarankan Bapak Ibu untuk mencantumkan renaksi yang dari Simral aja yang memang sudah direncanakan. Atau jika dalam pelaksanaannya, saya mau pasang renaksi yang kayak tahun sebelumnya lah, saya nilainya udah bagus ya, tidak ada masalah, ya, tidak ada perkara. Cuman kami menyarankan demikian. Itu juga tidak menjadi pertimbangan auditor juga sih. Yang penting jelas informasi bagi evaluator itu adalah jelas informasi, ya. Jadi kalau renaksinya mau ditampilkan yang seperti tahun sebelumnya silakan. Tapi bagi OPD yang masih bingung renaksi itu apa, silakan ambil dari Simral. Seperti itu. Yang paling penting adalah bukan cuman sekedar tempel-tempel tabel. Pasti harus ada penjelasan, ya. Seperti itu. Saya khawatir renaksi semua ditampilkan sampai kalau renaksi kegiatan itu sampai yang bulanan. Sampai bulanan misalkan ada 20 kegiatan paling enggak ada berapa lembar gitu ya. Ya terserah sih itu bisa ditampilkan tapi ditempatkan aja di lampiran, jangan di badan kalau memang sekiranya terlalu tebal. Yang penting di badan itu yang jelas ada narasi karena pasti yang akan dipertanyakan inspektorat adalah pertama kelengkapan dulu. Renaksinya ada nggak? Ada. Nah, selanjutnya adalah substansi dari renaksi itu terkait pencapaian, pentargetan dan sebagainya. Ya. Oke, jadi jelas ya renaksi bisa diperoleh dari Simral
Itu juga, tapi kalau misalnya masih mau menggunakan yang renaksi yang dulu sudah pernah ditampilkan, silahkan. Nah, kemudian di sini ada pengukuran kinerja, ya. Ini untuk bab 4 sebenarnya. Ya, untuk bab 4. Nah, bab 4 ini yang ditampilkan sebenarnya kan capaian terhadap target sasaran. Yang ditampilkan gitu. Nah, tapi di dalam proses evaluasi kan itu kalau di badan tuh di badan lakipnya itu kan yang kita jelaskan adalah pencapaian terhadap target, ceritanya bagaimana, kendala yang dihadapi apa dan sebagainya. Tapi di dalam LKE kalau nggak salah di dalam LKE itu ada pertanyaan mengenai ada nggak pengukuran kinerjanya, ya. Simpan ini diperoleh dari Simral, simpan ini di dalam lampiran yang menunjukkan bahwa kita dalam melaksanakan proses kinerja 1 tahun itu ada pengukuran kinerjanya. Dari mana kita akan ambil kinerja sasarannya, pengukurannya? Dari sini. Sistem informasi, kita masuk ke dashboard. Ya. Kita masuk ke dashboard, di sini ada realisasi, nggak usah ke dashboard lah. Kita masuk ke pengukuran kinerja, di sini ada realisasi kinerja sasaran, ya. Kalau rajin, ya tidak akan ada masalah. Kalau tidak rajin yang jadi masalah untuk mengisi ini. Intinya ada proses pengukuran kinerja. Ini kan per triwulan nih, ya. Triwulan 2. Berarti kalau pengukuran kinerja itu yang harus kita tunjukkan adalah saya setiap triwulan ada pengukuran kinerja, gitu. Jadi di dalam bab lakipnya tidak perlu, tapi di dalam proses laporan kinerja evaluasinya itu pasti ada pertanyaan. Melakukan proses monef nggak, melakukan proses kontrol nggak kalau nggak salah, kayak gitu tuh. Nanti silakan ditunjukkan ini kami melakukan proses tersebut. Secara sistemnya ada dan di atas kertasnya juga tolong di print sebagai lampiran. Ini kita contoh, kita lihat LKE ya, kita bongkar LKE nih, laporan lembar kerja inspektorat. Kita buka dulu. Ini LKE 2018 tapi. Oke, kita buka ya. Nampaknya sudah buka, nampaknya. Salah. Suaranya. Nah, ini adalah LKE ya. Terima kasih ya. Oke. Bisa di-mute. Oh ya, ini yang saya. Oke, nih. Kita lihat di sini. Ini adalah LKE, saya nggak tahu ini yang terbaru apa tidak, tapi kurang lebih seperti ini komponennya. Pertama, perencanaan kinerja. Ya, ini ada pembobotannya. Ini pertanyaan-pertanyaannya. Artinya, kalau kita mau bagus, kita penuhi semuanya. Sebentar ya, saya cari dulu ini siapa yang... Oh, Pulau Merak. Sebentar saya mute. Pulau Merak, Bu, tolong di-mute dulu, Bu. Bentar ya. Dulu. John, di mute dulu Pulau Merak. Bisa kayaknya. Nah, jadi gini. Ini di perencanaan strategis ya, ada 10% bobotnya. Nah, ini apa yang menjadi pertanyaan. Jadi ketika evaluator bertanya, inilah yang menjadi pertanyaan. Tujuannya sudah berorientasi hasil atau belum. Ada beberapa pertanyaan memang bersifat subjektif, kayak misalkan apakah sudah berorientasi apa belum, itu harus ditunjukkan dengan indikatornya. Jadi kalau misalkan ada bunyi tujuan tapi nggak ada indikatornya, itu bisa disinyalir tidak memenuhi kriteria itu. Nah, yang tadi dimaksud dengan pengukuran kinerja ya. Pengukuran kinerja. Nah, ini pengukuran kinerja. Tuh.
telah terdapat ukuran kinerja, ya, eselon 3 dan 4 sebagai turunan kinerja atasannya. Nah, itu yang saya maksud. Artinya, yang dari Simral itu dimanfaatkan, yang ada merah, biru, hijau ya, dari menu ini ya, pengukuran kinerja. Kita lihat. Dari menu pengukuran. Oke, sebentar. Saya quit stop sharing dulu ya. Sebentar. Sebentar ya. Saya cari dulu nih yang belum di mute. Oke. Oke, udah di mute ya. Matiin. Oh, siapa lagi nih? Ya. Punten loh, nanti dulu deh ya. Oke, kita lihat dulu. Nah, ada ya di layar ada ya. Nah, ini di sini kan ada tuh pertanyaan. Telah terdapat ukuran kinerja, ya. Terus telah terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja. Mekanisme. Sebenarnya ini pakainya SOP pengumpulan data yang dikeluarkan oleh Pak Denny. Udah itu aja itu jadi evidence, ya. Kan Pak Denny itu udah mengeluarkan surat edaran, surat SOP pelaporan ya, kinerja secara real time, ya. Itu yang kita tampilkan. Evidence-nya adalah SK tersebut. Linknya di mana kita bisa mendapatkan? Masa Bapak Ibu belum dapat? Silakan di-download di Bitly instrumen Sakip 2 yang sudah kita pernah share di dalam grup. Ya. Kalau ditanya, punya nggak mekanisme pengumpulan data kinerja? Ya ada, pasang. Nih ada Kepwalnya. Kita pakai sekarang merujuk ini karena yang kita gunakan adalah sistem. Yang di 2020 kita menggunakan Simral bahwa setiap bulan, setiap tanggal 5 ya, jika tidak libur kita melaporkan data kinerja ya. Itu seperti itu. Lalu indikator utama telah dipublikasikan. Nah, saya ini kendalanya terkait website. Website ya. Tolong berkoordinasi dengan PIC di Dinas Kominfo. Bapak Ibu itu melakukan proses upload data seperti PK, IKU, kemudian Rensra, Renja di website. Harusnya sudah ya, cuman untuk data yang terbaru kan belum upload. Mungkin bisa bertanya ke Pak Alwin. Ya, Pak Alwin itu bikin kanal tersendiri tuh ya untuk mengupload itu karena pasti inspektorat bertanya tentang itu. Sudah dipublikasikan atau belum kan begitu ya. Tolong jika medianya kan dalam hal ini website, tolong berkomunikasi dengan Kominfo. Ya, seperti itu. Kalau memang belum punya domainnya ya berarti memang belum ya atau mungkin siapkan tempat lain, kanal lain dalam artian untuk publikasi. Seperti itu. Sebentar. Nah, oke, jadi tadi untuk pengukuran kinerja kita memakai di Simral. Ya. Kita memakai di Simral. Ini kalau untuk kinerja sasaran, jadi untuk kinerja eselon 2 dihitung nggak? Ya ada ini. Kalau Bapak Ibu yang rajin mengisi, pasti ada. Ya, kalau nggak mengisi ya nggak akan ketahuan angkanya. Memang angkanya kadang ya perumusan di Simral ini masih error. Cuman ini kan bukti kalau kita melakukan proses pengukuran. Errornya itu dianggap sebagai ya kondisi teknis lah, kondisi teknis. Nah ini kemudian program sama triwulan 1, triwulan 2, ya, triwulan 3, triwulan 4. Nah inilah bentuk pengukuran kinerja. Lalu ketika ditanya yang saya tadi sampaikan, ketika ditanya ada nggak mekanisme pengumpulan data di sini, ya Bapak Ibu bisa download. Ini kan sudah linknya sudah di-share nih, ya, linknya sudah di-share.
Tuh lihat di sini ada Kepwal SOP pelaporan kinerja ya. Bener nggak tuh? Kepwal SOP ini berlaku untuk semua, bukan parsial. Artinya jangan kita ngadi-ngadi bikin ngada-ngada bikin Kepwal deh, kalau misalkan udah nggak ada ya udahlah, nggak usah dipaksakan. Ini aja nih langsung download ya. Langsung download. Ini lengkap di sini. Oke, tuh. Ya, Bapak Ibu bisa memanfaatkan link ini. Ya, udah jelas ya untuk aspek pengukuran kinerja. Nah, kemudian kita berbicara tahun 2021. Ya, kita udah siap ya. Ini kita bicara nih 2021 yang galau banget. Gimana sih penyusunan PK untuk 2021? Saya dalam hal ini OPD sementara fokus dulu di 2020 Lakip ya. Dalam bulan Januari ini ya, bulan Januari ini fokus dulu di Lakip. Karena kami targetkan di minggu kedua Februari Lakip 2020 sudah kumpul. Sudah kumpul ya. Jadi fokus dulu di Lakip 2020-nya. Seperti biasa, nanti kami akan share link untuk Bapak Ibu upload Lakip. Yang pertama draft dulu, nanti pas akhir kalau misalkan sudah final tinggal silakan di-delete, nanti masukin. Fungsinya adalah kami juga melakukan proses penyusunan Lakip kota. Kami butuh data dari beberapa perangkat daerah yang mengampu sasaran kota. Seperti itu. Jadi tolong di-upload bagi yang sudah ya, yang sudah sampai dengan triwulan 4, kinerja di Lakip. Lakipnya sudah dibahas ya, sudah bikin badannya sampai dengan triwulan 4. Kami harap di minggu ketiga Januari sudah bisa masuk. Minggu ketiga Januari. Artinya itu mencirikan bahwa Bapak Ibu siap untuk minggu kedua Februari. Minggu kedua Februari untuk dikumpulkan ke mana? Ke inspektorat ya, seperti itu. Lalu nah itu untuk Lakip ya. Jadi kita tunggu di minggu ketiga Februari untuk diupload. Nanti melalui surat dan linknya juga kita siapkan. Berikutnya 2021. 2021 seperti ini. Untuk eselon 2 itu relatif sama sasaran dan indikatornya. Ya, kita buka Simral ya. Tapi kekurangannya tahun ini kita tidak bisa memproses itu digital. Ya sama tahun lalu juga kita semi manual ya. Jadi gini, perjanjian kinerja. Kita contohin Dindik aja lah ya. Dindik nih, mumpung ada Fania. Oke, nah kita lihat. Oke. Perjanjian kinerja 2020 untuk eselon 2 itu sama, relatif sama dengan perjanjian kinerja tahun 2020. Karena IKU kita tidak berubah. Sasaran perangkat daerah tidak berubah. Ya. Sasarannya tidak berubah. Seperti ini. Oke. Seperti ini, targetnya pasang target yang relevan. Pertama, jika dari RPJ, dari Renstra itu sudah relevan, maka pasang target di dalam PK. Jika sudah tidak relevan, pasang target terakhir yang ingin dicapai. Tapi ingat, selalu ada cerita di dalam, minimal dibahas di Lakip. Bahwa target yang ini tidak tercapai, dan akhirnya kita untuk 2000 sekian mentargetkan ini. Dan dilihat di range 2021-nya ada nggak target, ya, ada evaluasi nggak. Yang berbeda di PK eselon 2 adalah pada aspek ini, ya, pada aspek anggaran. Berarti yang Bapak Ibu tampilkan di sini adalah ya program baru dan ya program baru yang 90 yang diampu oleh dinas tersebut.
Berarti kalau di SIPD kan bisa dilihat ya, di rekap belanja atau apalah, saya lupa tuh. Pokoknya adalah yang di dua-duanya. Berarti itu yang dipindahkan ke sini. Ya. Itu yang dipindahkan ke sini. Berarti ya, jadi sasarannya sama, indikatornya sama dengan 2020. Jadi Bapak Ibu perhatikan lagi PK 2020-nya, targetnya sesuaikan dengan kondisi yang seharusnya. Ya, tapi jangan bilang katanya boleh dirubah, ya nggak bisa. Ya, kata Pak Bagus boleh dirubah gitu. Target bisa dirubah, memang bisa dirubah kata aturannya. Kenapa? Karena berdasarkan evaluasi, yang celaka itu kita nggak melakukan evaluasi tapi targetnya dirubah. Makanya di Lakip itu dibikin cerita lah kalau misalkan ada kinerja yang tidak tercapai atau dan sebagainya. Lalu di Renja regulernya baru diceritakan lah kita mampu mentargetkan berapa dari yang ditargetkan di Rensra, ya, target real tahunannya berapa. Nah, ya jadi jelas untuk eselon 2 jelas ya. Untuk eselon 2 jelas, sasarannya sama, indikatornya sama, targetnya disesuaikan. Untuk program yang diampunya dan urusannya sesuai dengan Permendagri 90 yang ada di SIPD, anggaran terakhir ya. Nah, oke, itu untuk eselon 2. Sekarang untuk eselon 3. Eselon 3. Oke. Eselon 3 juga sama, relatif sama. Balik lagi. Eselon 3 di sini bahasanya bukan program, tapi sasaran program. Artinya Bapak Ibu yang sudah membuat PK 2020 menggunakan redaksi sasaran program, itu lanjutkan. Ya. Dalam hal ini sasaran programnya tetap sama. Sasaran program tetap sama, indikatornya sama, target disesuaikan. Karena di dalam SIPD juga yang indikator kegiatannya itu kan sudah dimodif sekarang, ya, sudah dimodif. Jadi persentase capaian kalau nggak salah, ya. Dalam hal ini untuk menjaga keselarasan dengan dokumen perencanaan, maka sasaran programnya sama. Balik ya, bahasanya sasaran program bukan program. Kalau pakai program itu delete. Ya, itu delete. Oke. Ini untuk program, itu sasaran program. Jadi kalau PK 2020-nya sudah menganut bahasa sasaran program, Pak Mirta untuk PK perubahan udah eselon 3 banyak kan udah sasaran program kan? Apa masih program? Sasaran program ya. Berarti Bapak Ibu tinggal lihat dari file sebelumnya. Lalu mengenai programnya, ini disesuaikan dengan nama program yang ada di Permendagri 90 yang menjadi tanggung jawab beliau yang menangani yang apa ya? Jadi gini, ada Kabit A, Kabag A, yaitu lah kegiatan yang diampu dia itu apa? Yang diampu doi itu apa? Ya. Nah, kalau tadi kan bicaranya di sini di eselon 2 tuh program. Nah, kalau di sini ya kegiatan. Eselon 3 kan di levelnya kegiatan ya. Oke? Jadi disesuaikan saja dengan Permendagri 90. Dalam hal ini tidak ada hal yang mutlak karena tidak dieksekusi melalui sistem. Yang penting relevan. Yang relevannya gini. Oh, memang Kabag A itu menangani kegiatan A. Oke. Nah, sekarang kondisi jika satu eselon 3 itu kan kemarin waktu saya cek pemetaan itu ada yang lebih dari satu atau bersama. Sampaikan saja. Maksudnya ditulis juga, berarti dia memang bertanggung jawab atas 2 kegiatan ya. Seperti itu, sesuaikan dengan seharusnya. Maksudnya dengan apa adanya. Kalau memang Kabit A itu mengampu 2 kegiatan ya tulis aja 2 kegiatan, anggarannya berapa. Gitu. Oke. Jadi memang nanti akan tidak balance karena di Kabit B-nya juga sama, dia akan 2 karena kita nggak bisa mecah-mecah. Ya. Cuman itu mengartikan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab atas 2 Pak Bagus. kegiatan. Pak Bagus. Ya.
mau nanya, kalau yang masalah tadi yang kabid itu ya, Hmm. kalau misalkan satu program dipegang sama 2 kabid, itu solusinya gimana? Apakah Program kita atau kegiatan? program? Program apa kegiatan? Iya program benar. Soalnya ada satu sub kegiatan yang di kabid A ternyata program masuk di program yang ada yang lebih banyak di kabid B. Program kan dia di levelnya di eselon 2 ya. Eselon 2. Tapi ada kegiatan yang lintas program. Iya. Bisa jadi. Tetap dimasukin aja. Dimasukin aja. Kita masukinnya, nah kan kalau misal, ya saya bisa masukin nama programnya sama misalnya. Tapi anggarannya apa kita akan samakan dengan sub kegiatannya atau total anggaran yang ada di program? Total anggaran aja. Berarti sama ya? Ya, karena sekarang kita nggak bisa memilah nih. Apalagi ada di dalam sub kegiatan kan. Dia hanya basisnya mengerjakan salah satu output doang. Satu sub kegiatan aja kan? Iya. Kan nanti akan kalau misalkan satu sub kegiatan sih bisa dipecah ya. Iya, dia satu sub kegiatan aja. Sub Bisa, kegiatan kalau udah gitu misah. Bisa disesuaikan. Yang khawatir itu adalah dia cuma melaksanakan salah satu output dari sub kegiatan. Lalu gimana tuh? Enggak, Ya kan? enggak, kalau itu enggak. Oke, aman ya. Siap, aman. Oke, jadi situasi yang Sandi alami ini bisa jadi dialami juga oleh perangkat daerah lain. Mungkin kalau Sandi, dia ada kegiatan yang lintas program juga di salah satu bidang. Silahkan dijabarkan aja di kolom ini. Intinya apa? Mencirikan bahwa yang bersangkutan, dia tuh mengampu 2 program dan juga 2 kegiatan gitu. Angkanya ya sesuaikan. Kalau bisa sesuaikan di blok, dia hanya satu sub kegiatan, berarti kan, di program ini pada kegiatan ini dia hanya mengampu angkanya sekian. Itu kalau bisa di blok. Kalau nggak bisa di blok, angka total aja. Ya, belum ada hal yang mutlak karena tidak bisa dipisahkan secara sistem. Ini jadi kita dalam hal ini memenuhi aspek administratif, ya, aspek administratif dalam kondisi yang tidak ideal. Oke, jelas ya. Untuk eselon 2 dan eselon 3 untuk PK 2021 sudah jelas. Lalu kita masuk ke PK. Ya gimana? Gus. Ya, Bu. Gus. Ya, kalau Bu. eselon 4-nya apa dong? Iya, ini kita mau masuk eselon 4. Tadi kan 2 dan 3 dulu. Oke. Nah, sekarang untuk eselon 4. Buyus semangat. Semangat, Buyus. Nah, ini untuk eselon 4. Halo. Ya, gimana? Den. Gimana aja? Kalau kasus setda hari ini gimana kasusnya? Itu nanti spesial itu. Spesial. Karena kita belum SK-nya kan belum rilis itu. Ya kan? Belum final juga. Nanti itu kita kurang lebih sama. Yang kemarin. Ya. Belum clear lah itu. Oke, kita lanjut dulu ya. Oke, lanjut dulu. Kita masuk ke PK eselon 4. Nah, eselon 4 ini yang ibaratnya aspek perubahannya agak lumayan. Oke, nah. Sekarang, ya kalau kolom ini mah sama lah. Kok nggak ada indikatornya, kagak diklaim. Kayaknya yang punya Vania aja ya. Oh iya. Mana saya juga Vania? nggak bisa, Pak. Di Simral juga nggak bisa. Apanya? Eselon 4 doang, eselon 4 nggak bisa. Nggak muncul dia. Bukan nggak muncul, nggak di tag dia. Oh. Nggak di tag, nggak diklaim kegiatannya. Ya, kemarin manual. Iya, nah. Oke, sekarang kita masuk ke eselon 4. Ya, nih. Untuk eselon 4, ingat di sini adalah kolom sasaran kegiatan. Bukan kolom kegiatan. Nah, dalam hal ini, kalau Bapak Ibu menyusun PK-nya 2020 sudah melakukan pendekatan sasaran kegiatan, ya, maka aspek yang dimodifikasi adalah aspek indikator kinerja. Oke. Nah, jika bingung sama sekali, sasaran kegiatannya udah, bikin baru aja. Bikin barunya adalah nama jabatan. Nama jabatan. Tapi pakai kalimat kerja ya. Jadi
kalimat sasaran kayak meningkat, kalau misalnya Kasubag program dan evaluasi meningkatkan kualitas pelaksanaan program dan evaluasi gitulah ya. Itu sasarannya. Indikatornya ya, jadi untuk sasaran kegiatan dalam hal ini bisa digunakan untuk dari PK 2020 ya, yang bahasa sasarannya untuk eselon 4-nya, atau buat bahasa sasaran baru dengan kaitkan dengan nama jabatan. Gitu ya, kaitkan dengan nama jabatan. Dengan kalimat sasaran. Kenapa ya? Itu cuman buat ini doang. Apa ya, buat apa? Buat tagging doang lah. Nanti kalau misalkan ini mencirikan bahwa kita menjabat sebagai A itu kinerja sasarannya apa? Sasaran yang akan kita capai adalah terkait jabatan kita. Oke ya, untuk ke kolom kegiatan clear ya. Misalkan Kasubag keuangan ya itu tadi kan sasaran kinerjanya melaksanakan proses keuangan atau menyusun proses keuangan atau apalah gitu. Biasanya ada di bahasa SKP lah. Nah, yang paling penting sekarang adalah mengenai indikator. Untuk kasus pertama, untuk eselon 4 yang mengampu kegiatan untuk dirinya sendiri, subkegiatan untuk dirinya sendiri. Jadi nggak ada yang bagi-bagi. Maka yang di indikator kinerja ini adalah pindahkan yang dari DPA ke sini. Ya. Indikator kinerjanya yang dari DPA subkegiatan kita pindahkan ke sini, satuannya apa, targetnya apa. Kasus kedua, jika satu subkegiatan ya lebih dari satu pengampunya, maka tinggal bagi outputnya. Output saya yang mana, output yang dia yang mana gitu. Pasang di sini. Kondisi kasus ketiga. Jika yang bersangkutan mengampu lebih dari satu subkegiatan yang situasinya lintas kegiatan dan lintas program, nah, gitu ya. Ya kan? Sheet pertama, ya pasang aja semua, pindahkan ke sini, gitu, ya. Pindahkan semua indikator yang ada di kegiatan, misalkan kegiatan 1 dengan subkegiatan 1, nah itu indikatornya apa? Udah digabungin aja langsung di sini dengan satu sasaran. Terus sudah berbagi lintas lagi, lintas program dan sebagainya. Suaranya putus-putus, John. Kalau di gua agak ini kayaknya sinyal. Putus-putus, Gus. Ulang, Gus. Sinyal saya Ulang, Gus. Putus-putus. Putus-putus. Oke. Yang lain putus-putus enggak? Ya. Apa patah-patah? Lancar. Putus tadi. Lancar. Diulang ya. Patah nih suaranya. Oh, berarti Setda doang yang jelek koneksinya tuh. Lancar. Oke. Putus nyambung. Ya, nanti nggak apa-apa, ada rekamannya. Jadi ya untuk kegiatan ini bukan nama kegiatan ya, tapi ini sasaran kegiatan, yaitu melekat atas nama jabatan. Tinggal dijadikan bahasa sasaran aja nama jabatannya. Untuk indikatornya kasus 1. Kalau normal ya tinggal pindahin indikatornya dari DPA yang diampu, mau 1 subkegiatan, 2 subkegiatan, 3 subkegiatan, pindahkan semua ke sini. Kasus ketiga, jika berbagi, maka ambil indikator yang menjadi tanggung jawabnya, gitu. Jangan semua, karena yang lain, indikator yang lain punya yang lain, gitu. Jika lintas program, lintas kegiatan, sama, tumpuk aja dulu ke sini. Ya, artinya apa? Mencirikan bahwa PK ini dia bertanggung jawab terhadap indikator apa saja, gitu. Ya, pencapaian indikator apa saja. Itu untuk kolom ini. Untuk anggaran, kok ini nggak ada sih. Untuk anggaran, nih, kok pada nggak ada sih ini. Bentar ya, jelas yang lain deh. Eselon 4 nggak muncul anggarannya, Pak. Iya, perasaan dulu mau muncul deh. Coba. Oh iya, error nih. Dari Error. dulu. Dari dulu ya.
Nah, iya soalnya udah diklaim nih, kegiatan udah diklaim kok ini ya nggak muncul. Ini kayaknya kasus refocusing nih. Nah, di kegiatan ini anggarannya yang ditampilkan adalah anggaran yang dia ampu, subkegiatan yang dia ampu. Kalau dia lintas program, ya pasang header ini program apa, kegiatan apa, subkegiatan apa, program apa, kegiatan apa, subkegiatan apa yang dia ampu, ya. Jelas ya? Jelas ya? Nah, kalau misalkan dia berbagi Manual. Bikin manual berarti. manual John. Jika posisinya berbagi, itu pakai anggaran outputnya aja atau anggaran total. Susah misahin ke output. Kalau sanggup silakan. Misalkan output saya cuma sosialisasi ini angka saya itu cuma segini, dari 100 juta itu saya 20 juta doang angka saya. Silakan jika mampu. Jika tidak mampu, pakailah angka total. Dalam hal ini yang patut diingat adalah kita memenuhi aspek administratif. Ya, aspek administratif. Nah, kemudian untuk setda nih secara khusus. Ya, jadi jelas ya tadi 2, 3, 4 2021 sudah jelas ya caranya gimana, dan semuanya manual, pakailah gunakan file yang tahun lalu. Nah, untuk setda, jika Capwal kemarin itu berproses Pak Sabit, Pak Haji, itu kita mudah. Tapi untuk sekda, asda, itu kamarkan saja sesuai dengan PK yang 2021 sebelumnya. Perkaranya adalah di bagian, karena dia udah pakai nomenklatur baru kan harusnya PK 2021. Itu kita skip dulu ya. Kita skip dulu sampai jelas yang ada di sana. Seperti itu, Pak Haji. Jadi untuk setda mah kita nggak akan tagih PK 2021 ya. Kita tagihnya Lakip 2020 dulu. Ya. Karena belum jelas. Kasihan kita belum jelas kita. Pak Sabit demisioner. Ya, seperti itu. Itu terkait. Jadi tadi sebelumnya penyusunan Lakip 2021 kita sudah kasih. Oke. Gimana? Pak Bagus. Oh, maksudnya gue jadi staf lagi nih, John. Yang enggak dong. Enggak gugur kan. Pak Bagus. Mau Ya, tanya. Gimana? Oke. Bentar ya, ini ada yang bertanya dulu nih dari Dindik. Oke, gimana? Untuk PKS Eselon 4 itu kalau yang di 2021 itu kan ada beberapa subkegiatan yang diampu oleh beberapa PPTK dalam satu subkegiatan. Ya. Nah, untuk di perjanjian kinerjanya itu pihak keduanya itu kan PPTK yang bersangkutan. Apakah harus disebutkan satu persatu juga sesuai jabatannya juga atau bagaimana? Kemudian di bagian tanda tangan lampiran juga seperti apa gitu. Loh, berarti belum jelas ya tadi. Jadi gini, kalau yang bertanda tangan ya bertanda tangan setiap masing-masing pejabatnya ya. Artinya berarti disebutin satu-satu, Pak? Bukan satu-satu, satu orang satu. Oh, satu orang satu. Berarti Satu orang satu. Oh, gitu ya. Kan gini Pak Said, nih dengar pelan-pelan ya Pak Said ya. PK-nya ini untuk satu orang satu. Oke. Indikator kinerjanya kan untuk kegiatannya, sasaran kegiatannya tadi saya bilang gunakan nama jabatan yang satu orang satu tadi. Ya. PK-nya hanya satu orang satu nih. Satu orang satu. Indikator kinerjanya kasus 1. Kalau dia hanya memiliki subkegiatan memang dia miliki sendiri, dia kuasain. Indikatornya tinggal pindah plug ya, indikator satuan dan target. Kasus kedua, jika dia si subkegiatan dikuasai rame-rame. Ya. Maka indikator yang milik pejabat tersebut ya, itu pindahkan ke sini. Dari 10 indikator misalkan dari satu subkegiatan ya. Misalkan pengampunya, jangan 10 deh, 6. Ada 6 indikator satu subkegiatan. Pengampunya ada 3 orang. 2 milik siapa, 2 milik siapa, 2 milik siapa. Ya. Artinya itu ditempelkan pada masing-masing PK yang bersangkutan. Mengenai anggarannya, jika halo ini boleh di-mute dulu. Jika anggarannya itu bisa dipecah per sub
per outputnya yang dia miliki, silahkan ditempelkan. Tapi kalau misalkan nggak bisa terdetek, udah angka total aja subkegiatan apa yang ada dianya. Gitu. Cuman dia bertanggung jawab atas 2 output, 2 indikator. Seperti itu Pak Said, jelas ya? Jelas. Oke, Iya, Pak, nah jelas, Pak. untuk yang kasus ketiga, lintas program, lintas kegiatan misalkan. Mengampu bersama tapi lintas program, lintas kegiatan. Silahkan ditempelkan juga, sama, ditambahkan saja indikatornya, semuanya. Lalu nanti di anggarannya, misalkan program kegiatan, subkegiatan 1, program kegiatan, subkegiatan 2 yang dia ampu. Seperti itu. Jadi intinya kotakan dulu dia seperti yang dia dapat, yang dia harus bertanggungjawabkan. Karena gini, saya khawatir ketika proses pemetaan RKPD 2020 kemarin untuk anggaran 2021, itu ada yang memetakannya ya mengslot atau mungkin kehapus. Akhirnya bisa jadi dia di satu subkegiatan manapun dia nggak ada PK-nya, nggak ada kinerja yang dia janjikan. Gitu. Saya khawatir seperti itu. Nah kalau terjadi demikian, buatlah PK sesuai tusinya. Contoh yang kosong ya, kayak kemarin itu kan sempat tuh ada yang 0 kegiatan di reguler. Bayangin di reguler dia nggak punya kegiatan. Pasang aja tusinya. Ya, walaupun memang nanti proses evaluasi kinerja itu akan dilanjutkan. Nah, oke, berikutnya ada Pak Andri, silakan Pak Andri. Pak Andri. Ya. Jadi kalau mau bertanya raise hand-nya dipakai ya, biar enak nih. Oke. Padahal iseng tadi sebetulnya minta present tadi. Oh, iseng. Oh ya udah. Enggak, nanya soal anggaran. Gimana? Soal anggaran tadi kan berarti ada 2 pilihan tadi ya. Soal Ya. anggaran apa? Kalau misalnya bisa dipecah per indikator, berarti per indikator. Kalau nggak bisa dipecah, Total. total. Berarti nanti total anggarannya nggak sama dengan. Betul, tidak akan balance. Nggak ini ya. Akurat berarti datanya ya. Ya, Oke. tidak akan balance. Tapi yang akan kita lihat adalah berarti angka di eselon 2-nya. Hah? Eselon 2 kan ada angka juga. Oke. Ya, oke. Tapi harus tahu riwayatnya ya, ceritanya maksudnya. Oh ini nggak balance, oh iya karena nggak bisa dipecah gitu. Ya, bagus. Siapa nih yang mau nanya? Silakan. Saya. Siapa nih? Bagus. Tar. Saya lihat dulu ya. Saya nggak kelihatan statusnya nih. Sebentar. Ya, yang bertanya? Saya. Bu Yus. Bu Dewi ya, Bu Dewi silakan. Ya. Kedengaran nggak Pak Bagus? Kedengeran. Oke. Gini kan Pak Bagus. Seperti yang Pak Bagus ceritakan, di dalam satu sub kegiatan kita ada beberapa pejabatnya di situ yang ini kan kegiatan itu, yang mengampu kegiatan itu. Ya. Nah, waktu direkap pemetaan PPTK kemarin yang kita kumpulkan pada saat diminta Pak Bagus, nah saya itu kan kebetulan main ke organisasi. Waktu itu Pak Bagus lagi sakit. Oke? Nah, di situ saya ketemu. Halo? Jaringannya putus itu. Jaringannya putus ya? Waduh. Login ulang. Login ulang ada. Mati lampu itu. Bukan saya kick ya. Sorry loh ya. Login ulang. Oke, ada lagi yang bertanya? Iya ini Bu Dewi. Ini kayaknya. Apa disconnect? Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak, ada nggak? Nggak ada? Belum? Sabar Pak, punten Pak Bagus. Siapa nih? Kecamatan Cibeber. Oke, Cibeber ya gimana Bu Siti? Yang perjanjian kinerja yang 2021 yang nanti tanggal bawahnya tanggal berapa ya Pak? Perjanjian kinerja maksimal 1 bulan setelah APBD ditetapkan. Artinya maksimal ya. Berarti di antara bulan Januari aja sampai habis. Oke. Tergantung. Nah, seperti biasa untuk PK pimpinan dikoordinir oleh
bagian organisasi. Jadi oke. Ini tadi kelanjutan yang tadi ya, karena kebetulan ada yang bertanya. Jadi PK eselon 2, 3 dan 4 sudah clear ya untuk 2021. Nah, kami memberikan waktu, kan kalau tadi Lakip kita pasang minggu ketiga ya untuk diupload ke kami. Minggu ketiga untuk diupload ke kami. Nah, untuk PK kami harap untuk eselon 2 ya. Kami harap Jumat ini bisa masuk ke bagian organisasi untuk kemudian disimpan di meja wali kota. Ya, Jumat ini untuk PK eselon 2 aja ya, biar cepat ya. Nah, untuk PK eselon 3 dan eselon 4 kami cuma bisa menyarankan ketika Lakip dikumpulkan ke inspektorat itu sudah jadi seperti itu. Ya, jadi kami mah yang kami tunggu sangat adalah Lakip 2020. Bu Dewi punten, tadi keputus ya Bu Dewi, nanti kita lanjut lagi. Iya Pak. Nah, posisi yang 2020 itu tadi Lakip minggu ketiga ya, minggu ketiga Januari kita pasang di atas. Tolong kalau bisa yang sudah final, karena kita akan melakukan proses penyusunan Lakip 2020 untuk level kota. Kemudian untuk PEK perjanjian kinerja 2021, eselon 2 kami tunggu Jumat ini. Ya, Jumat ini. Seperti biasa kan, kalau dikasih tahu Jumat, minggu ini datangnya minggu depan gitu kan ya. Nah, tapi karena ini lagi posisi mau suksesi, jadi kami harap tepat waktu. Takutnya repot nanti kejar-kejar tanda tangan ya. Kami minta di Jumat ini kita nanti biasa pasang linknya yang kemarin aja ya. Ya nanti apa? Iya, nanti takut nggak mau tanda tangan, makanya segera ya Jumat. Kita tunggu, karena eselon 2 mudah. Untuk eselon 3 dan 4 sekali lagi, kami harap ketika minggu kedua Februari, itu sudah bisa dikumpulkan ke inspektorat. Kalau inspektorat mintanya awal Februari, ya mau tidak mau awal Februari dikumpulkan. Ya, karena itu biasanya suka ditanya tuh jadi dicentang lah gitu. Ya, kami harap seperti itu. Pak, paling kami mintanya gini, kalau sudah matang eselon 3 dan eselon 4 bertanda tangan, silahkan diupload ke link yang kami sediakan. Ya, seperti itu. Jadi jelas, pertama mengenai Lakip 2020, Bapak Ibu sudah siap ya, Bapak Ibu sudah siap. Terus materi, ya ibaratnya berkas centangnya, kelengkapan apa aja yang akan dikumpulkan, kisi-kisinya sudah kami beritahu. Dan sebagian ada di Simral. Lalu berikutnya adalah terkait PK sudah jelas ya, tidak ada lagi yang galau-galau ya. Bu Aas gimana? Aman kan Bu Aas ya? Oke. Nah. Gus, saya mau nanya sih Gus. Iya nanti Bu. Oke ya, udah clear dulu ya. Nah sekarang silakan Bu Yus, mau bertanya apa Bu Yus? Ini tadi kan Bagus bilang untuk eselon 4 itu kan sasaran kegiatannya kan jabatan kita ya. Ya, nama jabatan aja. Tapi nama jabatan. Nah, jadinya semua eselon 4 gitu nama jabatan. Gini, jika PK sebelumnya sudah memakai bahasa sasaran, kadang-kadang di eselon 4 tuh masih ada yang nama kegiatan ya, Pak Mirta ya? Masih ada yang nama kegiatan, itu boleh pakai nama sasaran yang sebelumnya. Tapi kalau udah mentok, udahlah nama jabatan aja, tapi pakai bahasa sasaran. Misalkan kasih pendaftaran penduduk gitu kan. Ya kan meningkatkan meningkatkan kinerja pendaftaran penduduk Kota Cilegon, udah gitu aja lah ya. Yang penting itu misalnya kalau Bu Yus kan Kasubag program ya, meningkatkan kualitas program pelaksanaan program evaluasi di DKCS. Nah, terus cuma satu gitu maksud saya gitu, cuma satu aja gitu. Satu aja, nggak usah banyak-banyak. Satu aja, nggak usah gitu. banyak-banyak. Takut pusing banyak-banyak. Iya, ya itu berlaku untuk semua eselon 4 ya, di bidang juga eselon 4 di bidang. Ya betul. Pokoknya jangan nama kegiatan ya, jangan nama kegiatan. Oke siap. Nah terus yang eselon 2 tadi. sama dengan yang PK tahun kemarin gitu?
Iya, Ibu. Untuk eselon 2 kurang lebih sama, diubah itunya aja targetnya, sama anggarannya. Sama anggarannya. Iya. Oke. Seperti itu. Iya. Eselon 3 juga sama, kurang Oke. lebih sama bahasa sasarannya, indikatornya tinggal tambahin. Indikatornya sama, tinggal anggarannya dimodif gitu. Oke, Iya. ada pertanyaan lagi? Terus bentar, terus Iku yang bikin dari sana ya, di sana Oke. lagi ya. Untuk IKU pakai yang kami keluarkan. Jangan lagi ada penetapan IKU oleh kepala perangkat daerah. Tapi begini, jika ada yang ingin diperbaiki dalam IKU, segera bicara dengan kami. Segera bicara ya. Kalau nggak ada yang ngobrol ya berarti sama aja gitu dengan tahun lalu ya. Jadi tetap pakai yang lama ya? Ya, pakai yang lama ya. Oke. Oke. Iya. Ibu jangan lupa range-nya dicek lagi, jangan sampai yang dikasih tahun 2016. Oke deh. Ya, oke. Ada yang mau bertanya lagi, Bapak Ibu? Wih, ada Wika Salim. Siapa ini? Ada Wika Salim itu siapa itu? Ada yang bertanya lagi? Nggak ada? Nggak ada nih. Bener, udah selesai nih. Bagus. Pak Bagus. Oke, siap Bu Ihat. Nanya dong. Boleh dong. Pak Bagus, masih bingung saya tadi yang apa sih yang indikator kinerja subkegiatan ya, berarti kalau untuk eselon 4 ya? Ya. Kan kalau eselon 4 kan subkegiatan kan, Ya. kalau eselon 3 sasaran kegiatan berarti kan gitu ya, atasnya Ya. itu ya. Ya, indikator sasaran. Nah, kalau di eselon 4 itu satu subkegiatan kan di SIPD-nya kan sudah di apa sih Pak, udah disetting PPTK-nya siapa gitu kan? A misalnya Bapak A. Ya. Nah, tapi indikator subkegiatannya itu ada beberapa yang awalnya itu punya tiga kasih masuk satu. Nah, itu di indikator itu kalau dipecah-pecah gitu kayaknya ribet Pak Bagus kalau Oke. Gini. di awal sudah sepakat kan ya di dinasnya maksudnya. Ya sudah, misalnya subkegiatan itu masuk sekarang PPTK-nya ini, ya udah nanti masuk sebagai apa? Oke, gini. Di indikatornya punya. Oke. Itu aja gimana Bagus kayak gitu. Gini. Ini situasinya gini, ini sangat bergantung kepada pemetaan RKPD. Ya, dulu waktu pemetaan RKPD, itu output itu tidak ada yang hilang seharusnya. Dia tidak ada hilang karena dia akan masuk ke kegiatan Permendagri 90 yang baru. Nah, jika ya, kalau perkara di SIPD mengenai Simral ya, SIPD mengenai nama PPTK, itu udah biarkan aja. Itu kan ibaratnya secara administratif. Nah, yang jadi perkara, kami berkehendak ibaratnya menyelamatkan jabatan biar ada kinerja. Ya. Dan seharusnya output itu yang ada di satu subkegiatan dipegang oleh 4 orang. Ya, itu pasti salah satu output itu ada yang ditanggung jawabin oleh seseorang gitu. Nggak semuanya oleh satu orang. Cuman secara mekanisme teknis ya tidak bisa atas nama 4 orang. Tapi di PK-nya ditunjuklah bahwa kasih ini dia tuh outputnya ini gitu. Outputnya nih, contoh kita buka SIPD ya. Kita buka SIPD nih. Kita buka SIPD punya saya lah. Ya, karena saya juga nggak punya password yang lain. Kita buka SIPD ya. Kok nggak connect sih? SPD-nya error sih. Waduh, gawat juga nih. Mati lampu. Baru ngerasain SIPD error dia. Gua baru buka, Gus. Kemana aja? Aja lo.
Dari kemarin itu Pak Bagus, error. Oh. Biasanya pakai Google Drive. Ngomong satu, ngomong semua nih. Itu efek isolasi itu. Aduh. Aduh. Gimana nih ya? Oh iya, contoh nih. Saya ada kebetulan ada ini nih. Sombong pakai MacBook. Oh iyalah. Iya dong. Pak Alvin pengen itu. Nih, ini kebetulan kita lagi bikin apa ya? E-kinerja ya, e-kinerja. Mana sih? E-kinerja. Nah, lihat nih. Ini saya punya 2 subkegiatan. Ya. Saya punya 2 subkegiatan di 2021. Subkegiatan pertama ini ada 6 indikator. Ya, yang satu yang abaikan yang ini mah udah mutlak, cuman saya semisal satu subkegiatan ini milik 2 orang. Ya, milik 2 orang. Maka di PK-nya di tabel pertama kan sasaran kegiatan tuh. Sasaran kegiatan. Ya kan, di sini indikator. Ya kan? Terus di tabel berikutnya kan satuan. Terus kemudian target ya di PK tuh. Ya Bu Ihat ya. Sasaran kegiatannya saya misalkan meningkatkan kualitas apa sih? Akuntabilitas kinerja ya. Kinerja dan pelaksanaan informasi belakang. Birokrasi. Misalkan seperti ini ya. Nah, indikatornya ya berarti misalkan saya cuma 3 ini. Ya inilah indikator saya nih. Ini indikator saya nih. Tuh. Gitu. Ya. 3 lainnya punya kasih yang lain. Gitu. Seperti itu Bu Ihat. Nah, lalu di anggarannya bagaimana? Saya bilang, jika 3 angka ini bisa dipisah, seperti ini nih. Saya bisa misah nih. Kebutuhan setiap output itu berapa, saya bisa pisah. Ya kalau gini silakan. Tapi kalau nggak bisa, ya pakailah angka total. Pakailah angka total, berarti yaitu... Ada gambarnya Pak Bagus. Yang lain ada gambar nggak? Ada. Jelas. Pakai handphone ini. Ada. Oh ibu pakai handphone. Gua pakai handphone. Ada gambarnya. Gambar Excelnya ada? Ada. Oh ya ada. Berarti Bu Ihat aja yang nggak ada nih. Bu Ihat ada nggak? Halo Bu Ihat. Baji. Ada. Kalian contoh eselon 3. Ini SIPD-nya nggak bisa sih. Kalau eselon Pak Bagus. ada ya. Oke. Nah kalau eselon 3 kan saya tadi. Ada nih. Hah? Ada Ada gambarnya nih. Siap. Oh ya. Oh ya udah Bu Ome berarti kuno udah. Nanti aja tuh mah. Ya. Nanti ada rekaman, ada rekaman. Bagus tahu. Nih. Oh, ada rekamannya. Siap. Punya dindik. Kalau eselon 3 begini Pak Said. Pak Said tadi kan udah dijelaskan Pak Said. Ya, contohnya Pak sekalian contohnya. Ini contohnya, ini dindik malah contohnya. Halo. Ya, halo. Halo yang lain boleh di-mute dulu. Boleh di-mute dulu yang lain. Mute dulu punya kita. Udah. Bu Dewi di-mute dulu boleh. Oh iya Pak ya. Ya. Oke. Ini untuk eselon 3. Ini sasaran program ya Pak Said ya. Bukan program. Halo Pak Said. Nah, jadi Saran kegiatan Pak Bagus. Sasaran program. Ini kita enggak gini. Ini makanya dispute nih ya. Tadi kita bicara eselon 4, sekarang udah eselon 3 ya Bu Ihat ya. Halo Bu Ihat. Kegiatan kan Pak sekarang. Sasaran program. Program kan punya eselon 2. Oh iya, SIPD ya. Enggak Iya, ini bahasanya. Ya udahlah. Sasaran sebenarnya ini udah sasaran aja deh. Ih, lu mah bingung, lu juga bingung. Iya, Pak. Jadi gimana sih, Gus? Oke. Disepakatin dulu. Disepakatin ya sebenarnya sih kalau bahasa di ini kita di dalam IKU-nya kan dia udah sasaran strategis untuk eselon 2-nya. Dia bukan sasaran program.
Artinya ini program dalam artian bukan teknisnya ya, Bu. Gitu ya. Jadi apa ya, kerja gitu loh. Jadi nggak berafiliasi sama yang itu. Tapi kalau misalkan bingung, sasaran aja ya, kita sepakati sasaran ya. Halo? Ya, halo ya. Oke, sasaran. Karena kalau di kinerja itu dia hanya bicaranya sasaran. Oke. Ini eselon 3 maksudnya. Ya, pokoknya semua. Kecuali eselon 2. Semua. Kecuali eselon 2. Halo. Eselon Ya. 2 sasaran strategis karena dia berbicara Renstra, ya. Oke. Eselon 3 dan eselon 4 sasaran ya. Oke. Oke, nah. Di sini Pak Said, sasaran ini pakai kalimat sasaran yang sudah dibentuk kalau misalkan di PK 2020 sudah memakai kalimat sasaran. Ya. Karena dia sudah melekat kepada masing-masing jabatan ya. Untuk sasaran yang 2020. Indikator kinerjanya juga sama, indikator yang sama Pak Said. Ya. Karena di kegiatan yang diampu oleh eselon 3 sekarang indikatornya sudah dimodif. Ya. Capaian kinerja kalau nggak salah gitu, persentase dia. Ya. Artinya ya ini sudah indikatornya, kemudian ini satuannya, ini targetnya. Lalu untuk di sini sesuaikan dengan Permendagri 90. Berarti kegiatan apa yang dia ampu gitu ya. Kalau misalkan dia ada mengampu kegiatan lintas program ya berarti headernya tambah. Program apa, kegiatan apa ya sama seperti ini. Ya, buat apa? Buat mencirikan, buat kertas kerja aja. Jadi tidak mutlak ya, karena ini kan kalau ini di-generate oleh sistem ya. Ya. Jadi biar kita tahu nih. Ada misalkan dia melaksanakan 2 kegiatan lintas program, ya program apa, kegiatan apa, program apa, kegiatan apa, gitu aja ya. Tapi angkanya ya angka kegiatannya aja, jangan sampai angka program. Itu cuma buat headernya aja lah. Oke, ada lagi? Pak Bagus. Gimana? Sultan. Ya, boleh. Kalau di inspektorat kan ada eselon 3 yang tidak punya kegiatan dan anggaran, itu seperti apa, Pak? Oke, Raportnya. untuk Irban ya? Iya. Oke, untuk Irban situasinya sebenarnya karena kita dulu Simral itu berbasis anggaran. Sebentar ya, Bu Win. Ke Bu Sail. Oh. Ya. Makan siang di mana, Sebentar Pak ya. Bagus? Di koperasi. Uangnya itu di situ. Makan siang pakai apa? Sebentar ya, saya cari minum dulu nih keselak. Makan siangnya di mana? GoFood. Pak Bagus. Makan siangnya online, Pak. Air putih aja. Ya, air putih. Ya. Makan siangnya gambar aja dikirimin. Jaga kesehatan ya. Pak Bagus, kami tunggu kiriman snacknya lewat Gojek. Asik, Oh iya, nanti ditunggu, Gojek masing-masing mantap. Gojek ya. Siangnya ditransfer aja. Nanti ada Gojek bawa snack, nasi box. Waduh. Ya, oke. Ini yang penting sekarang catat Disebut orang dua. ini. Setuju. Yang dekat diantar aja sama Pak Mirta ya. Win, kamu kompor Win. Aduh. Ya udah, nah. Oke, yang tadi mengenai eselon 3 ya. Ya. Sudah clear ya. Jadi eselon 3 sudah clear. Belum yang inspektorat. Oh, yang inspektorat. Belum diulang. Yang untuk inspektorat kalau tidak salah itu ada persentase tindak lanjut ya. Iya. Pak Agus Haire ya. Iya. Nah, itu diturunkan aja ke setiap Irban. Jadi setiap Irban punya target kinerja. Seperti itu. Kalau untuk target ada, cuman untuk anggaran. 0, Pak. Oh, situ. Karena kinerja kan tidak melulu terkait anggaran. Karena kebetulan Simral kita waktu itu mengikatnya ke anggaran. Cuman trennya tidak demikian, makanya tidak terdefinisi di anggaran. Seperti Sekda. Sekda itu nggak ada di Simral. Gitu. Jadi anggaran 0 ya? Anggarannya dinolkan saja. Siap. Yang penting ada PK-nya. Ya, siap. Oke. Ada lagi, Bapak Ibu? Ada yang bertanya? Boleh raise hand? Pak Bagus. Kalau realisasi. Pak Bagus. Gimana Pak Said?
Termasuk untuk yang Kasubag keuangan kan PPTK masih menyatu di Kasubag Umpak ya. Oke, nah sekarang gini. Mengenai status PPTK itu adalah status boleh di mute dulu. Kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu siapa yang. Saya mute dulu ya. Harus langsung mute all aja. Oh, ada mute all ya. Astaga. Itu ya. Sorry. Oke. Jadi gini. Mengenai apa tadi? Lupa. Untuk Kasubag keuangan yang statusnya bukan PPTK. Oke, gini. Kasubag keuangan PPTK itu adalah status di dalam proses penatausahaan keuangan. Secara tanggung jawab outputnya masih berada di yang bersangkutan. Kenapa? Kalau Pak Said ikutin Simral, dulu dia dipanggil ngikutin anggaran yang menjadi PPTK-nya. Betul. Nah, kalau sekarang di Simral itu bisa diklaim, bisa dikeluarkan, di-delete dan diklaim. Artinya gini, Kasubag program keuangan bertanggung jawab terhadap kegiatan Kasubag keuangan dan Kasubag program yang keuangan itu bertanggung jawab atas kegiatan yang dimilikinya seperti biasa tahun-tahun sebelumnya. Status PPTK tidak berpengaruh dalam hal ini yang di SIPD ya. Gitu. Karena kita berbicaranya kinerja. Mungkin kalau PPTK bisa jadi di-staffkan. Ya, kalau dulu kan gitu. Memang kebetulan di Simral waktu itu rigid, tapi sudah dibuka sekarang. Tapi ke depan hal itu akan menjadi pertimbangan karena yang ini sama seperti kasus kenapa Kasubag keuangan itu karena posisinya mereka jadi PPK ya, penatausahaan keuangan. Ini juga lagi menjadi bahasan apakah akan dibawa ke mana ke atas ke eselon 3 gitu. Tapi pada intinya mereka tetap bikin PK sesuai dengan kegiatan yang seharusnya menjadi output yang bersangkutan di administrasi keuangan. Gimana, Ibu? Halo, Bu Ihat, jadi? Oke, ada lagi pertanyaan? Pak Said jelas nggak Pak Said? Oke nggak? Jelas Pak, jelas ya. Oke. Ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Udah jelas ya? Jadi kita catat lagi, minggu ketiga itu kumpul lakip. Tadi link di-share. Jumat ini PK 2021 untuk eselon 2. Kemudian untuk PK eselon 3 dan 4-nya ditunggu di akhir ya. Pokoknya saya mah cuma terima beres, intinya pas lagi ngumpulin lakip, nanti Mas Hoho dan Pak Agus, tidak lagi kok ini nggak ada, pas lagi saya minta rekapnya kok ini ada yang nggak ngumpulin PK gitu ya. Oh ini ada lagi yang nanya PLT, ya PLT sama aja di PK-kan ya, PLT juga di PK-kan, PK. Misalkan Kadinkes ada PLT, Kadinkes ada PLT ya dibuatkan PK-nya atas nama PLT-nya ya. Gitu. Nanti kalau misalnya udah ada pejabat definitif, ya dibuatkan PK-nya untuk pejabat definitif. Seperti itu ya. Clear? Ada lagi pertanyaan? Ada lagi? Waktunya kita kuis. Oh jangan ya. Jangan. Kita kuis gak nih? Kita kuis ya? Kuis enggak San? Kuis enggak? Boleh. Boleh. Oke, jangan dulu deh. Nanti dulu. Kita satu lagi, Pak. Ada lagi apa? Nah, ini Bapeda, untuk Sekda ini kalau nggak salah. Apa untuk kenapa? penandatanganan PK itu kan tadi maksimal 1 bulan setelah pengesahan APBD ya, Pak ya. Ya. Nah, untuk tertanggalnya untuk PK 2021 tanggal berapa? Bebas. Tadi sudah ditanyakan juga pokoknya oleh Bu Siti Cibeber bahwa PK 1 bulan setelah penetapan APBD. Tanggalnya bebas. Tanggalnya bebas. Kalau kemarin sorry untuk yang APBD perubahan ya, sempat ada ini.
Nah, Intinya bebas. penetapannya tanggal berapa sih, Pak? Penetapan APBD tanggal berapa? Desember akhir, 30 kalau nggak salah. 30. Tes doang itu, Gus. Beneran nih. Fania mana Fania nih? Fania. Ya, nah itu. Itu Wika Salim tuh Fania bukan sih? Iya. Suka mahiwal dia tuh. Ya. Ya jadi penanggalan sekali lagi bebas. Di range waktu Januari. Ya, oke, tapi kalau misalkan Jumat itu adalah penandatanganan untuk eselon 2 ya maka dibuatlah Jumat gitu ya. Ya yang selogis-logisnya aja lah, oke. Intinya seperti itu, yang penting dikumpulin ada. Oke ya, clear ya untuk redaksi segala macam udah oke ya. Jadi nanti apa yang sudah kita bicarakan di forum ini Bapak Ibu bisa download videonya atau saksikan videonya mungkin di YouTube ya setelah ada beberapa editan lah kita yang kita kurangin yang nggak perlunya secara substansi. Silakan nanti ditonton aja itunya. Ada kerja kelompok Google Sheet lagi nggak, Pak? Oh pasti ada, pasti ada. Saya ini budaknya Google ya. Ya Pak Said ya. Sampai nggak tahu SIPD error. Kebetulan nggak tahu SIPD error karena kita dilema yang di Setda ini nggak jelas statusnya ya Pak Haji Sabit ya. Demisioner semua Pak ya. Iya gitu. Jadi ya udahlah kita bersiap 3 bulan ini nggak digaji nih. Nah situasinya gitu. Oke udah clear untuk Lakip, untuk PK. Nah sekarang saya mau pengayaan sedikit lah. Pak Denny ada di sini Pak Denny? Tadi ada, oke. Bagi apel. Ada yang apel loh. Ada yang Finger nggak? Kuno banget Finger. Nah ada gini. Mengenai ini kan kita nyusun PK, gimana nanti klaim kinerja tahun 2021 ini? Seperti dulu nggak? Yang dulu aja kita belum terbiasa. Gimana nih untuk tahun 2021? Ada rencana, masih rencana ya. Ada di Simral dimodifikasi. Ya. Jadi kalau dulu di awal tahun selain PK kita menyusun rencana proses ya. Rencana proses di Simral. Ada wacana itu akan dimodif Simral. Jadi basis data kegiatan dan program subkegiatannya dari 90. Cuman ini belum tahu kapan. Kami sarankan rencana proses itu kan sudah menjadi bagian daripada proses verifikasi DPA, betul? Ya, dan RKA juga. Itu artinya Bapak Ibu sudah memiliki file Excel-nya. Ketika siap, bagi yang ada ya, saya tahu lah ini kondisinya gimana nih, karena waktu pas lagi verifikasi juga sedikit diabaikan. Bagi yang sudah siap dengan rencana proses di kertas kerjanya, di Excel-nya itu nanti ketika sistem siap lebih mudah, gitu loh. Ya, saran saya rencana proses itu diberikan lagi kepada setiap PPTK tuh. Atau mungkin yang sudah kumpul mah udah di-keep aja, yang sudah kumpul mah. Ya itu yang akan menjadi bahan untuk ngisi di sistem berikutnya. Karena kurang lebih pasti itu yang dikejar rencana proses. Gitu intinya. Walaupun sekarang belum membuat rencana proses di Sakip, di Simral, minimal secara kertas kerja ada. Dan saya yakin ketika pas lagi nyusun DPA kan sudah ada. Nah, jika Simral nggak kejadian untuk modifikasi, ini saya mau mengenalkan, ya udah pernah dikenalkan, cuman saya mau mengenalkan lagi lah gitu. Ini namanya kinerja BKN ya, yang sudah diambil oleh BKPP, lalu kita coba-coba posisikan untuk, sebentar, mana sih? Ya. Ini kita kenalan dulu ya. Basisnya ini tuh diinput oleh masing-masing yang punya NIP atau punya user kalau untuk non ASN. Ya. Ketika masuk di sini juga ada menu PK. Prosesnya tambah PK tahun berapa? Misalkan 2021 ya, nanti muncul, lalu di sini ada muncul perjanjian kinerja. Ini Pak Said
kayaknya bisa saya gangguin juga nanti suatu saat ini untuk hal ini. Karena masih ada bug juga nih. Nah, ini adalah PK saya tahun 2021. Jadi saya lagi uji coba dengan teman-teman di Setda, lagi uji coba memanfaatkan Ekin dari BKN. In case jika yang kita develop itu yang sudah Bapak Ibu biasa itu tidak terjadi. Ini mudah kok. Sama. Kita bikin PK. Cuman bedanya kalau PK yang kemarin kan dia otomatis tuh. Kalau dari Simural kan otomatis walaupun otomatisnya mau enggak kan sebagian manual. Ya. Ini pure manual, input kita. Jadi nah yang saya bilang tadi sasaran. Di Ekin itu dia bicaranya mau eselon 2, 3, 4 di akunnya itu sama. Dia tuh kayaknya template-nya sama setiap. Jadi yang menentukan relasi hubungan pimpinan dan bawahan itu nanti kita sendiri. Di sini ada sasaran. Inilah sasaran saya untuk PK 2021. Ini indikator saya yang dari mana namanya? Dari apa namanya itu lupa saya. Dari DPA. Nah, ini target saya. Ya. Ini proses editnya. Jadi nanti kalau misalnya mau input lagi silahkan tambah, mau ngubah sasaran ya dari sini menunya. Lalu di sini program. Nah, kebetulan ini defaultnya program. Ini saya sub kegiatan. Jadi dia mau di eselon 2, 3, 4 masih program. Ya, ini template ya. Ini adalah anggaran saya. Ya, artinya yang tadi Pak Said ya, tinggal diklasifikasiin aja di sini terkait target yang dia kerjakan dengan angka yang diampu. Ya, ini. Cuman ini reportnya belum bisa. Ya, ini. Jadi kalau di Ekin ini kita berpikir adalah output tahunan, output bulanan, output harian. Mantap ini bisa kinerja, mengukur kinerjanya harian. Dan ujung-ujungnya adalah pembayaran TPP kalau di sini. Ujung-ujungnya. Jadi kita lagi proses uji coba lah, kasarnya seperti itu. Nah, untuk SKP-nya juga ini bisa cascading. Ini SKP tahunan saya. Karena kalau ditambah, nah dari bulan berapa sampai berapa. Ya Pak Said ya, gampang kan Pak Said? Nah ini periode SKP-nya. Lalu kita bisa melakukan proses target. Nah ini kan target nih. Target saya kegiatan tahunannya ini nih. Ini diturunkan dari output saya yang di indikator. Karena secara kalau kegiatan itu cuma 2. Kalau indikator ada 6. Nah jeleknya di Ekin ini dia target tahunan tuh harus ada indikatornya. Jadi kalau pakai bahasa kegiatan, kalau indikatornya satu subkegiatan indikator lebih dari 1 ya harus per indikator. Ya, kalau kita lihat tuh. Belum cascading karena pimpinan saya belum bikin. Jadi ini gradual. Eselon 2 bikin, eselon 3 bikin, eselon 4 bikin, staff bikin. Kegiatan tahunannya apa, langsung begini. Seperti itu. Bagus loh ini. Kemudian target realisasi bulanan. Nah, misalkan nih bulan Januari nih. Saya ini nih target saya di bulan Januari nih. Hari ini apa nih? Hari ini kita masuk ke dalam Monef Sakib. Monef Sakib. Terus ini bisa di drop ke anak buah. Misalkan siapa? Pak Mirta gitu. Bisa di drop tugasnya. Gitu. Enak lah pokoknya. Nah, ini bulanan. Jadi kita harus ngeset tahapan bulanan. Ini sama, makanya kalau kata saya bilang, rencana kinerja proses yang bulanan itu walaupun Simral yang nggak ada, disusun aja. Kalau kita pakai ini kita siap. Ya, ini bulanannya. Udah gitu, ada lagi hariannya. Harian ini, saya 4 Januari ngapain? 5 Januari ngapain tuh? Kalau di input, dia mendukung kegiatan bulanan yang mana. Ya seperti itulah. Kira-kira ini mah hanya untuk ibaratnya pengetahuan aja biar Bapak Ibu semakin kaget dan tercengang. Di samping cobaan dari SIPD masih ada cobaan lainnya. Ya, karena kalau hidup datar-datar aja kan gimana rasanya. Bukan begitu, sepakat kan ya? Ya. Itulah kurang lebih dari kami bagian organisasi. Mungkin snacknya mohon dimakan Pak, ini snacknya dimakan. Ya, ditunggu ya kirimannya ya.
Jadi ya, pesannya begitu untuk evaluasi kinerja tetap dilakukan walaupun manual. Ya mudah-mudahan ada nih, segera nih ada rilis dalam waktu sebulan ini. Karena kita kalau dinilai oleh Menpan ini mundur. Kalau dinilai dari Menpan mundur, kita bentar ya, dulu. Kita nggak melakukan proses evaluasi kinerja. Ya. Sekian dulu dari saya, atau mungkin ada yang mau ditambahkan dari rekan-rekan? Ada? Pak Andri? Nggak ada, Pak. Aman? Aman, aman. Pak Andri lockdown dulu. Ya, ada Ya. ada kepala bapak nggak apel, Pak. Udah Riki, aman? Udah Riki? Itu masuk penilaian kinerja, Bapak. Pak Denny ada yang mau disampaikan nggak Pak Denny? Nggak aman, nggak aman. Ada yang mau disampaikan ya Pak Denny? Nggak ada. Boleh dong kameranya di-on-in dulu biar kita pasang pose gitu kan, ya. Ya Lucy ya, pasang pose gitu kan. Jangan buat SPJ kehadiran kita. Percuma nggak bisa diserap juga, percuma. Ini biar kita punya kenangan, kita punya kenangan. Ayo, nyalain dong kameranya. Buat Kameranya SPJ-nya bagus. Kameranya nyalain, program Dindik. Buat perlengkapan SPJ bagus. Ya. Den, snack gua makan snacknya ya. Iya, iya. Ya, kameranya di-on-in dong. Kameranya di-on-in ya. Kameranya di-on-in. Saya juga ada nih. Saya bagus snacknya. Terima kasih. Dikirim lewat hayalan ya. Ya, kameranya di-on-in dulu biar kita foto dulu bentar. Kameranya di-on-in. Pakai air putih apa bagus? Air putih nih sehat. Cuma Jombang yang dikasih kue. Udah, jangan kompor. Ya, yang lain onin, boleh. Menyusun laki. Udah di-onin ya. Oke, kita Dari jam 9 satu, dua, tiga. Pak Ustadz, Pak Safin. Kita salim belum tuh. Pak Safin, boleh Pak Safin? Nongol, Bu. Ya, udahlah. Sama aja. Wika Salim. Ya udah. 1, 2, 3. Ya. Lagi ya. Lagi ya. Kamu Lucy. Yang ini dong. Yang bagus banget. Yang nggak di-open, nggak ada orangnya. 1, 2, 3. Oke. Yang batch berikutnya. Ayo yang lembar kedua. Oke. Posenya. Mirta. Lewat, wey. PPKAD nih. Waduh. Ya, 1, 2, 3. Yup. Ya, oke. Terima kasih kerjasamanya. Ini mau Udah selesai, Gus. Hah? Udah selesai. Mau ada door prize mau? Boleh, boleh. Oke ya. Bayu baru join. Udah dari tadi nyong, enak aja. Oke nih ada door prize. Ada door prize-nya ini 3 voucher Gojek 100.000. Gimana? Mau? Gaspol. Ya. Oke ya. Sandi semangat bener. Ya, kalau yang udah pernah dapat nggak usah ya. Ah, siap. Ya, yang udah pernah dapat nggak usah ya. Izin live lah kalau gitu lah. Ya, oke, yang udah pernah dapat. Pasan nggak naik 100.000 mulu. Kemarin 200 loh. Oh iya benar. Kemarin 200. Gue 100 gue. Masih ada transferannya lo, awas lo. Iya. Bener 200. Oke ya. Jadi yang udah pernah dapat, itu jawabnya terakhir kalau nggak yang ada yang nggak tahu ya. Kalau ada yang nggak tahu. Gitu curang. Ya jadi gini, chat cepet-cepetan ya. Yang paling pertama jawab di chat, ya, itu pemenangnya. Yang paling pertama jawab di chat itu pemenang pertama. Pertanyaannya begini. Saya. Pertanyaan pertama, pokoknya jawabnya di chat lah, di chat yang pertama. Lengkap dan jelas, oke ya. Pertanyaannya adalah, ya. Pertanyaannya adalah, pemirsa dilarang ikut ya, pemirsa dilarang ikut. Pokoknya panitia nggak boleh ikut, Oke, siap-siap nih.
voucher Gojek 100.000 untuk 3 pemenang ya. Jadi ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama nih ya. Permenpan terkait roadmap RB nasional nomor berapa? 2330. Jangan jawab di chat. Ayo silakan. Permenpan nomor berapa? Yang lengkap, yang jelas. Tadi ada tuh Permenpan berapa itu tadi? Permenpan nomor berapa terkait roadmap RB nasional yang terbaru? Masih salah itu. Terkait dengan Roadmap RB nasional. not RB nasional. Yang lengkap. Oi. Oke. Oke, sudah ada pemenangnya ya. Eti Setiawati ini Satuan Hendra ya? Betul nggak? Coba konfirmasi. Nah, sangat tahu ya kita. Itu nggak Hah? Hendra mana Hendra? Eti mana Eti? Eti Setiawati. Eti Setiawati mana? Iya. Ya Hendra ya? Hendra bukan? Iya Pak, hadir. Oh iya berarti Hendra ya. Oke, hadiah pertama untuk Hendra. Oke, sekarang pertanyaan kedua ya dari chat lagi. Yang udah menang nggak boleh ikutan ya. Yang udah tadi barusan menang nggak boleh ikutan. Sekarang yang lain yang menang udah boleh ikutan ya. Yang udah pernah menang sebelumnya boleh ikutan. Tika, siapa namanya? Sandi bersaudara dan sebagainya boleh ikutan ya. Ini lebih sulit lagi, kalau tadi mah mudah lah. Ya. Tulis ya 36 perangkat daerah di Cilegon di chat. Banyak bener. Nih, kalau ngejumnya di laptop gampang, nih cepat. Oh, di handphone. Oh yaudah, ganti lagi deh kalau gitu. Oke. Janganlah. Susah ya. Susah. Udah Gayuh marah-marah itu. Ya udah ya, yang gampang lagi ya. Oke. John. Pedoman evaluasi itu nomor. Oke. Sekarang gini. Komponen rencana proses berapa persen aja? Yang pertama. Ayo, silakan. Komponen rencana proses yang Kepwalnya Pak Denny susun. Yang lengkap dong, yang lengkap. Itu masa nggak lengkap? 20, 70, 10, berapa ya? Ya apa itu 20, 70, 10 itu apa? Kan ada bagian-bagiannya itu. Masa jawab 10? Jawab Guido. Ayo. Oke, Tika Jombang. Selamat, Anda pemenangnya. Pertanyaan selanjutnya. Neneknya bagus apa namanya? Jangan dong. Tika Jombang ya, oke, pemenang kedua. Nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Berarti emang ini ngapalin dia, gitu ya. Oke, yang pertama Satuan Hendra, yang kedua Tika Jombang. Hadiah ketiga 100.000 penutup ya. Wah bagus, duluan itu. 20, Siapa? 70, 10. Di chat gua Tika dulu, Tika Jombang. 20, 70, 10 tuh, lihat tuh. Lu nggak lengkap, nggak lu ada apaan? nama-namanya. 20 perencanaan, 70 pelaksanaan, 10 pelaporan. Kamu orang Bapeda gimana sih gak apal sama temen kamu sendiri? Udah. Keputusan Dewan Juri mutlak. Oke, pertanyaan berikutnya. 3. Saja. Iya. Oke. Pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya ya. Ada berapa tuh pertanyaannya tuh? Gini, jangan. Sebutkan Mampus. pelayanan dasar, urusan pelayanan dasar. Oh, ada 5. Salah 5. Tulis dong, ketik. Ketik di chat nih. Duh, susah, belum sempat googling nih.
Ya, pada googling nih. Udah dong. Urusan, ya bukan urusan pemerintah. Kesehatan pendidikan, Pak, 6 dasar, Pak ya. Bukan 6 pelayanan dasar, ya apa aja 6 pelayanan dasar itu. Lucy mana nih Lucy? Payah nih. Ayo. Lagi lihat Google, lagi nyari di Google. Ya, buru-buruan deh. 1, 2, 3. Kurang, ada 6. Ada 6. Kurang. Namanya apa nih, Bu? Pertanian. Itu. Pertanian. Pertanian, keamanan, agama, justisi. Buru. Lucy kedengeran Lucy. Menang tuh udah Bu Devi. Pertanian dari kapan masuk? Bu Devi tuh. Iya, Bu Devi ya. Selamat Bu Devi ya. Kasih Bu Devi kasih. Iya, udah Bu Devi udah menang udah. Kasih Bu Devi kasih. Iya, oke. Selamat kepada Setwan Hendra, kemudian Tika Kepala Jombang, Bapedak kayak netizen. dan kepada Ibu Devi Dinsos atas door prize hari ini, dan terima kasih atas Pri sama Bagus nggak boleh jawab gua. Mana ada Win, lu emang nggak pernah jawab lu mah. Oke, nah penutup minggu ketiga ya. Minggu ketiga kita ngumpulin nakib. Yang ngumpulin nakib voucher 200.000 Gojek. Pertama, lengkap, benar. Ya. Relatif kebenaran itu, Gus. Ada standarnya di gua, udah lu jangan. Ya, jadi minggu ketiga Januari ya, maksimal minggu ketiga Januari kalender ada kalender. Coba tar kalender ya. Belum dibagi sama Korprita. Udah sama Bu Haji. Tar. Kalender Januari minggu ketiga tanggal 18. Tanggal 18. Ya benar, ya. 18. Tanggal 18 minggu ketiga ya, itu cut off-nya. Lewat dari itu voucher angus. Tanggal 18 ada yang masuk pertama, tapi kita review dulu, berhak atas voucher Gojek 200.000 ya. Ditetapkannya tanggal 23 aja, Gus. Gua maunya 18 mau apa, Win? Penetapannya 23. Penetapan apanya? Penetapan nakib mah terserah, yang penting kumpul lengkap aja. Lengkap, jangan cuma nih udah belum lengkap dikumpulin, ya nggak akan kita tolak. Tapi kalau belum bertanda tangan sih nggak ada masalah. Yang penting substansi. Rancangan awal. Yang penting substansi ya. Tanggal 18, 23 itu Sabtu, Yumin. Ya. Tanggal 18 aja ya. 18. Karena kalau sampai 22 nanti banyak yang ngumpulin. Ya, tanggal 18 aja. Oke ya. Diingat ya, tanggal 18 yang ngumpulin pertama, tapi kita review dulu. Kalau oke, lengkap ya? Datanya Senin itu. Berhak atas voucher Gojek 200.000 ya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Semoga yang diingat bukan kuisnya, tapi materi lakibnya, beserta juga PK 2021 ya, jangan lupa ya. Tetap semangat, jangan lupa nih. Bulan-bulan ini juga di samping lakib kita gangguin untuk RB-nya juga. Mohon bersabar, ini ujian. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sirup belum beres, Bagus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua udah beres dari 2020, sorry aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, guys.